Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Kiranya kita dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama di dalam sekat semakin dekat dengan Kristus. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan ya. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Jikalau Tuhan masih mengizinkan kami di pagi yang indah ini, boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu melalui firman Tuhan ini kami diterangi, sehingga kami dapat dipulihkan, dapat melihat kasih Allah yang besar kepada kami. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk pagi yang indah ini, hidup kami, dan kami juga bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, pimpinlah kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama satu ayat firman Tuhan. Diambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, ini sangat begitu luar biasa ya ayat firman Tuhan ini, mengingatkan setiap kita bahwa sejauh apa, sejauh mana kita mengenal Dia yang memberikan hidup bagi kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita dalam tubuh yang sehat ya. Namun sebelum itu kita harus isi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada satu pernyataan juga yang harus kita pahami dengan benar, bahwa kasih itu bukan Allah. Karena kasih itu adalah salah satu karakter dari Allah. Jadi kita bisa pahami bahwa Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak heran juga bahwa relasi antara Allah dan manusia juga ditandai dan dibentuk oleh kasih. Berbagai perbuatan Allah yang dilakukan untuk manusia juga didasarkan pada tindakan kasih, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada satu pepatah juga menyatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya bahwa karakter seorang anak ini tidak jauh berbeda dimiliki oleh orang tuanya. Artinya bahwa ketika kita memiliki Bapa, yaitu Allah yang penuh kasih itu, seharusnya diri kita sebagai orang percaya juga memancarkan karakter Allah itu dalam wujud kasih yang nyata. Bapak Ibu sekalian, Allah adalah sumber kasih. Karena kasihnya itu juga mengorbankan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sangat dijelaskan di sana, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengorbankan Yesus Kristus bagi kita. Pengorbanan Allah ini ditandai dengan kasih yang besar. Bapak Ibu juga perlu kita pahami bahwa kita sebagai orang percaya, ketika kita memahami bahwa kasih itu berasal dari Allah, maka saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini adakah yang tidak membuat kita menjadi
marah, membuat kita menjadi kesel, membuat kita menjadi egois ya, atau adakah yang tidak membuat kita tidak begitu marah ya, istilahnya marah, dendam kepada orang lain ya. Adakah yang tidak melakukan hal itu kepada kita dalam menjalani hari-hari? Saat kita melangkah saja ya, kita jatuh atau tersandung ya, kita pun akan keluar perkataan-perkataan entah apalah itu ya Bapak Ibu sekalian. Ketika orang lain sedang menyenggol kita, ataupun salah komunikasi, ataupun teman dekat kita sekalipun mungkin punya janji tapi janjinya gak ditepati ya. Atau orang tua kita menjanjikan ada satu reward nanti kalau misalkan kamu udah naik kelas, dapat juara 1 tapi gak ditepati. Hal-hal yang kecil seperti itu pun seringkali membuat kita menjadi jengkel ya Bapak Ibu. Membuat kita marah, membuat kita menjadi memusuhi orang lain, membuat kita mendendam kepada keluarga, kepada teman ya. Ketika pergumulan kita tidak dikabulkan oleh Allah ya, seringkali kita menjadi orang yang kecewa. Seringkali kita menjadi orang yang mudah mengeluh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak boleh mau meniadakan akan kasih Allah itu. Namun hal yang perlu kita lihat bahwa tindakan kasih yang Allah nyatakan bagi kita adalah salah satu yang perlu kita realisasikan, wujud nyatakan sebagai bentuk dari iman kita kepada Yesus Kristus. Sebagai bentuk dari pengenalan kita akan Dia. Namun celakanya bahwa kita tidak mudah melakukannya. Ternyata bahwa kita sulit melakukannya. Sehingga dikatakan bahwa orang yang tidak melakukan itu sulit untuk melihat Allah di dalam dirinya. Karena apa? Sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Namun orang yang mengenal Allah ya, orang yang mengenal Allah dan mereka yang percaya di dalam kasih Allah, dan dikatakan bahwa hidup mereka menaburkan kasih, menyatakan kasih di tengah-tengah dunia, memaafkan. Ketika satu perselisihan terjadi, diluruskan ya. Itulah bentuk dari kehidupan orang Kristen yang benar-benar telah dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang belum dipulihkan oleh Tuhan begitu susah dan begitu sulit untuk melakukannya. Oleh karena itu kita perlu bergumul. Kita perlu memiliki relasi yang lebih kepada Kristus untuk memulihkan diri kita yang saat ini. Karena menjalani kehidupan di dalam dunia ini tidak mudah. Hanya oleh pertolongan Tuhanlah yang dapat memimpin, menopang kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, dengan hal ini juga Yohanes mau menegaskan dan mengatakan kepada kita bahwa jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati mereka, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Wah, Bapak Ibu, ini sangat keras ya Bapak Ibu. Tetapi memang inilah firman Tuhan, tidak ditambah-tambah ataupun dikurangi. Maka kalau kita menyadari ini adalah perintah yang Tuhan nyatakan, maka kita perlu mengoreksi diri kita. Kita perlu membaharui diri kita di masa-masa prapaskah ini. Ini adalah waktunya bagi kita membaharui, memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita layak disebut sebagai orang yang dikasihi Allah. Karena kasih Allah yang besar yang Dia berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, mari silakan ambil waktu bagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini mendengarkan sekar ini. Minta Tuhan menolong kita, minta Tuhan memimpin hidup kita. Karena hanya pertolongan Tuhanlah yang dapat menolong kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kehidupan natur kami sebagai manusia masih di bawah dosa. Bapa, kami terus bergumul akan dosa-dosa kami. Kami terus bergumul akan kehidupan kami yang fana ini. Oleh karena belas kasihan Tuhanlah yang dapat melayakan kami sebagai anak-anak Allah. Di dalam pergumulan itu Tuhan, mohon Tuhan yang membimbing kami agar kami tidak menyerong atau jauh daripada Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus-menerus melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup kami. Bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Di mana pengharapan kami di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang palsu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.